pada video kali ini, Mem akan melanjutkan pembahasan tentang sistem reproduksi manusia, khususnya sistem reproduksi pada wanita. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana cara proses oogenesis itu berlangsung sehingga menghasilkan ovum. Kemudian alat-alat reproduksi pada wanita, dan yang akan kita bahas adalah bagian-bagian dari ovum itu sendiri terdiri dari apa saja. Organ reproduksi wanita. Yang pertama adalah ovarium yang berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan hormon progesteron. Kemudian fimbria berfungsi menangkap ovum yang sudah matang yang diproses di ovarium. Kemudian berikutnya adalah tuba Fallopi, berfungsi sebagai tempat terjadinya pertemuan ovum dan sperma yang disebut dengan fertilisasi. Uterus ini adalah sebagai tempat berkembangnya janin semasa kehamilan. Uterus memiliki 3 lapisan. Yang pertama adalah parametrium yang langsung berhubungan dengan rongga perut. Kemudian lapisan yang kedua adalah myometrium, berfungsi mendorong bayi keluar saat terjadinya proses kontraksi. Yang ketiga endometrium, berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur setelah dibuahi. Kemudian berikutnya adalah serviks. Serviks atau leher rahim berfungsi memproduksi cairan lendir. Berikutnya vagina. Vagina berfungsi sebagai tempat jalan lahir dan keluarnya darah menstruasi. Jadi, bagian dari organ reproduksi wanita adalah vagina, serviks, uterus, kemudian tuba Fallopi, kemudian fimbria, dan yang terakhir adalah ovarium atau indung telur. Siklus menstruasi adalah meluruhnya penebalan pada dinding rahim yang dipersiapkan untuk kehamilan. Setiap bulan, wanita menghasilkan 1 sel telur setelah masa pubertas, yang disebut dengan ovulasi. Fase ovulasi terjadi di dalam ovarium, saat folikel telah berkembang sempurna, dibantu oleh luteinizing hormone atau LH yang berfungsi merusak folikel agar ovum keluar. Setelah ovum keluar, ovum akan ditangkap oleh fimbria dan bergerak menuju ke tuba Fallopi. Nah, fase ini disebut dengan fase ovulasi. Saat ovum keluar dari folikel dengan bantuan luteinizing hormone, folikel yang tanpa ovum disebut corpus luteum. Corpus luteum ini meningkatkan hormon kehamilan sehingga menyebabkan terjadinya penebalan dinding rahim. Hormon kehamilan tersebut adalah progesteron dan estrogen. Fase ini disebut dengan fase luteal. Berikut penjelasannya. Ovum yang telah keluar dari folikel ditangkap oleh fimbria dan akan bergerak menuju ke tuba Fallopi. Di tuba Fallopi, ovum hanya akan bertahan kurang lebih selama 24 jam. Jika tidak dibuahi atau tidak terjadi fertilisasi, ovum akan mati dan menuju ke uterus atau rahim. Pada proses yang bersamaan, corpus luteum akan mengecil jika tidak terjadi fertilisasi
Dan keadaan ini menyebabkan penurunan kadar hormon progesteron dan hormon estrogen yang membuat penurunan ketebalan dinding rahim yang lama-kelamaan akan menyebabkan peluruhan dinding rahim yang disebut dengan fase menstruasi. Fase menstruasi adalah luruhnya dinding rahim karena penurunan kadar hormon progesteron dan estrogen. Pada saat yang bersamaan, hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone mulai sedikit meningkat, memancing perkembangan beberapa folikel di dalam ovarium. Dari beberapa itu hanya ada satu folikel yang terus berkembang. Perkembangan folikel terjadi di dalam ovarium. Seiring perkembangan folikel akan memproduksi hormon estrogen yang akan mengirim sinyal ke otak untuk mengeluarkan hormon luteinizing ketika folikel telah berkembang sempurna. Luteinizing hormon akan merusak folikel agar ovum bisa keluar dan ditangkap oleh fimbria. Nah, pada proses ini mengulang kembali ke fase ovulasi. Kemudian mengalami fase luteal, fase menstruasi, dan fase ovulasi kembali. Nah, itulah siklus menstruasi yang terjadi pada wanita. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum. Dimulai dari oogenium yang membelah secara mitosis, menghasilkan sifat anakan diploid atau 2N. Oogenium membelah menjadi ootit primer. Ootit primer membelah menjadi ootit sekunder dan badan polar. Pembelahan terjadi secara meiosis 1. Dan meiosis 1 ini menghasilkan sifat anakan yang bersifat haploid. Ootit sekunder dan badan polar membelah kembali menjadi ootit dan badan polar. Sementara badan polar membelah menjadi badan polar lagi. Dan pembelahan ini terjadi secara meiosis 2. Badan polar tidak berkembang, hanya ootit yang berkembang menjadi ovum. Jadi hanya ada satu ovum mati. Berikut adalah gambar dari bagian ovum. Bagian-bagian ovum ini terdiri dari nukleus yang berfungsi menjaga integritas gen untuk mengelola ekspresi gen. Kemudian terdiri dari sitoplasma yang berfungsi menyimpan materi pembuat gen baru. Kemudian terdiri dari zona pelusida yang berfungsi mencegah lebih dari satu sperma yang masuk ke dalam sel telur. Membran vitelin berfungsi mengatur pertukaran zat yang ada di dalam dan di luar sel, serta corona radiata yang berfungsi melindungi ovum saat menuju ke tuba Fallopi. Nah, itu adalah bagian-bagian. Kasih ya, sudah mempelajari materi yang memberikan tentang sistem reproduksi pada wanita.